Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu terlindungi. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia pada pembelajaran teks berita bagian 2. Hari ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti anak-anak setelah melihat video ini akan memahami tentang struktur teks berita dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung pada struktur teks berita. Baik, struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita, lalu diikuti tubuh berita, lalu diikuti yang terakhir adalah ekor berita. Baik, kepala berita berisi tentang sekilas berita tersebut, tentang isi teks berita tersebut. Tapi dalam unsurnya, masih ingat unsur teks berita yaitu adiksimba. Betul sekali, adiksimba. Dalam kepala berita, unsur-unsur adiksimba dijelaskan secara singkat saja, lalu diperjelas lagi di tubuh berita. Jadi unsur adiksimba secara lengkap ada di tubuh berita. Ya. Lalu ekor berita berisi tentang simpulan berita tersebut. Mengapa di sini Bu Novi menggambarnya dengan segitiga terbalik? Karena semakin ke bawah berita tersebut semakin terpusat atau terfokus pada berita yang disampaikan. Jadi pada kepala berita isinya tentang unsur-unsur teks berita, tapi diceritakan secara singkat, lalu diperjelas lagi ke tubuh berita, lalu disimpulkan pada ekor berita. Gitu. Selain struktur, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yang akan kita pelajari adalah bahasa baku, lalu kalimat langsung, konjungsi bahwa, lalu kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, dan konjungsi kronologi atau urutan waktu. Mari kita bahas satu persatu tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Kenapa teks berita menggunakan bahasa baku? Ya, karena berita biasanya disampaikan secara nasional. Karena Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dan bahasa daerah, maka yang digunakan adalah bahasa baku, bahasa Indonesia. Mengapa? Agar semua bisa mengerti isi teks beritanya. Tapi jika berita nasional disampaikan dengan salah satu bahasa daerah, maka beritanya tidak akan tersampaikan atau tidak jelas pada suku-suku tertentu. Misalnya dalam bahasa nasional disampaikan dengan bahasa Jawa, nanti orang yang menggunakan bahasa Medan atau bahasa Melayu tidak akan mengerti karena memang tidak dalam kebiasaannya. Oleh karena itu berita nasional disampaikan dengan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa baku. Baik, untuk lebih mengerti bagaimana bahasa baku itu, kita akan membahas di sini ada 10 contoh kata-kata baku dan tidak baku. Jadi kalian harus teliti dalam menggunakan bahasa baku. Yang pertama, apotek. Ya, kita sering mengatakannya secara ayo kita pergi ke apotik. Itu salah ya. Yang benar adalah apotek. Lalu juga kata atlet. Atlet ya, kita sering mengatakannya itu atlet. Atlet bulu tangkis memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Ya, tapi yang benar adalah atlet pakai e. Lalu asas, yang benar adalah asas bukan azas. Lalu atmosfer, yang benar atmosfer bukan atmosfer. Yang benar bus bukan bis. Yang benar adalah cabai bukan cabe.
Yang benar foto, bukan foto. Yang benar gizi, bukan gizi. Yang benar izin, bukan izin. Yang benar adalah jadwal, bukan jadwal. Jadi, anak-anak di rumah perhatikan kata baku dan tidak baku yang seringkali kita gunakan. Jadi, mulai sekarang anak-anak di rumah ya harus menggunakan bahasa baku. Baik, selain bahasa baku, kaidah kebahasaan dalam teks berita yaitu kalimat langsung. Baik, kalimat langsung. Mari kita lihat langsung contohnya. Perhatikan dalam contoh pertama, ini kalimat penjelasnya ada di depan, ya. Kalimat penjelasnya ada di depan. Yasa mengatakan, "Aku akan pergi ke rumah nenek besok." Yasa mengatakan, "Aku akan pergi ke rumah nenek besok." Perhatikan contoh kalimat langsung yang pertama. Kalimat langsung yang pertama menggunakan tanda petik ganda seperti ini. Tanda petik ganda seperti ini yang berwarna hijau. Baik. Lalu di dalam tanda petik ganda, selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Aku, ya. Aku hanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selain itu, kalimat langsung juga ditulis. Perhatikan tanda baca titik berikut ini. Tanda baca titik berikut ini harus diletakkan di dalam tanda petik ganda, bukan di luar tanda petik ganda. Ya. Baik. Setelah kalimat penjelasnya, ya, Yasa mengatakan itu disertai tanda koma. Baik. Disertai dengan tanda koma. Lalu dilanjutkan lagi dengan tanda petik ganda. Lalu kalimat berikutnya menggunakan huruf kapital, ya. Kalimat diawali dengan huruf kapital. Lalu tanda bacanya harus di dalam tanda petik ganda. Berikut contoh yang kedua. Dalam penulisannya hampir sama, yaitu ada tanda petik ganda, lalu ditulis atau diawali dengan huruf kapital, lalu tanda bacanya, ya, tanda baca untuk mengakhiri kalimat harus di dalam tanda petik. Tapi bedanya di sini adalah kata penjelasnya berada di belakang, tidak di depan seperti contoh pertama. Perhatikan. Katanya lirih. Katanya lirih. Ini adalah kalimat penjelasnya ada di belakang. Lalu setelah kalimat penjelas diakhiri dengan tanda baca titik. Itu bedanya, ya. Itu merupakan kalimat langsung. Baik, sekarang konjungsi bawah. Konjungsi bawah yaitu ditandai dengan berubahnya kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ya, perhatikan dulu. Apakah kalian sudah tahu apa makna konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Baik. Dalam teks berita biasanya tidak hanya ada kalimat langsung, tapi juga kalimat tidak langsung. Lah, kalimat tidak langsung itu biasanya terdapat konjungsi bawah. Baik, dari contoh yang sudah Bu Novi berikan tadi, yaitu contoh Yasa mengatakan, "Aku akan pergi ke rumah nenek besok." Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung menggunakan konjungsi bawah, maka menjadi seperti ini.
Yasa mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah nenek. Saya ulangi, Yasa mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah nenek Bekso. Apa yang berbeda dari kalimat langsung dan tidak langsung di bawah ini? Ya, benar sekali, yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Ada yang menemukan lagi apa perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Benar, tidak ada tanda petik gandanya. Tanda petik ganda sudah menghilang, ya. Lalu ada lagi yang menemukan apa perbedaan dari kalimat langsung dan tidak langsung? Iya, kata aku pada kalimat langsung diubah menjadi kata dia. Dia. Kata aku adalah kata ganti orang pertama. Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Dia. Dia. Ya, jadi apapun kata ganti orang pertama di kalimat langsung harus diubah menjadi kata ganti orang ketiga pada kalimat tidak langsung. Istilahnya kalimat tidak langsung kita itu menceritakan kembali, ya, menceritakan kembali. Jadi harus menggunakan kata ganti orang ketiga. Baik, selanjutnya kata kerja mental. Kata kerja mental berikut adalah contoh kata kerja mental, dan di sebelah sini ada kata kerja fisik. Baik, kita bedakan apa perbedaan dari kata kerja mental dan kata kerja fisik. Kata kerja mental berpikir, lalu kata kerja fisik menulis. Kata kerja mental ada berasumsi, membayangkan, berkesimpulan, berpraduga. Lalu kata kerja fisik berjalan, memasak, berlari, menulis. Jadi, apakah kalian bisa menemukan perbedaan antara kata kerja mental dan kata kerja fisik? Ya, kata kerja mental itu ditandai dengan pekerjaan berpikir atau pekerjaan otak. Tapi kalau kata kerja fisik itu yang dilakukan oleh fisik luar kita. Baik, selanjutnya keterangan waktu dan tepat. Di teks berita menggunakan keterangan waktu. Contohnya, ia tiba tepat pukul 7.45 pagi. Ya, ini adalah keterangan waktunya. Lalu, Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1945. Manakah keterangan waktu pada kalimat tersebut? Ya, pada tahun 1945. Lalu keterangan tempat. Konferensi Asia Afrika pertama kali diadakan di Bandung, Indonesia. Benar, keterangan tempat di sini yaitu di Bandung, Indonesia. Keterangan tempat pada kalimat kedua di mana, anak-anak? Ya, benar, di Rusia. Benar sekali, anak-anak, kalian sudah pintar ya. Lalu konjungsi kronologis atau urutan waktu. Contoh konjungsi kronologis urutan waktu bisa kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, sesudah. Berikut contoh penggunaan atau penerapan konjungsi kronologi pada kalimat. Para siswa dan siswi bertaburan meninggalkan kelas sesudah bel istirahat berbunyi. Sesudah merupakan kata penghubung urutan waktu. Jadi sesudah bel berbunyi, siswa dan siswi bertaburan meninggalkan kelas. Lalu, contoh kalimat kedua, daging ayam yang baru dibeli dari pasar itu harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian baru dipotong dan dimasak sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kemudian merupakan konjungsi kronologis. Baik, kita review. Kita sudah mempelajari di bagian pertama yaitu pengertian teks berita, lalu unsur-unsur adik simbol, lalu hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan. Setelah pembelajaran ini, mari kita review dulu dari
video bagian 1 dan video bagian 2 untuk hari ini. Baik, untuk video bagian 1 kita sudah belajar tentang pengertian. Lalu kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur adik Simba. Siapa yang masih ingat unsur-unsur adik Simba itu apa? Ya benar, adik Simba adalah singkatan dari A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Jadi teks berita harus mencakup unsur-unsur adik Simba. Baik, untuk bagian 2 hari ini kita belajar tentang apa, Nana? Ya, struktur. Strukturnya yaitu dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu kaidah kebahasaannya yaitu tentang bahasa baku, lalu kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, lalu konjungsi kronologi atau konjungsi urutan waktu. Nah, anak-anak, untuk teks berita kali ini kita sudah selesai pembelajarannya. Jadi, anak-anak di rumah harus mereview lagi apa-apa saja yang sudah kita pelajari dalam teks berita. Nanti tugasnya Bu Novi akan memberikannya melalui Sokratik. Jadi anak-anak jangan lupa dilihat jadwal Sokratiknya hingga tidak terlewatkan. Oke? Baik, anak-anak, untuk pembelajaran ini cukup sekian. Semoga anak-anak bisa memahami tentang teks berita. Dan di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa agar virus corona ini segera pergi. Baik, dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah, pembelajaran langsung di sekolah dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.